jadilah penurut Allah, hidup di dalam kasih, seperti Kristus yang selalu taat pada kehendak Allah Bapa. Dia rela disalib, korbankan dirinya untuk mentaati kehendak Allah, jadi persembahan dan korban yang harum bagi Allah Bapa. Pakailah kami semua menjadi saksi-Mu Tuhan, yang selalu menyebarkan keharuman Kristus. Tuhan, jadikan kami bau yang harum dari Kristus, selalu membawa bau kehidupan yang sanggup menghidupkan mereka yang diselamatkan oleh darah korban Kristus. Setiap kata, perbuatan hanya untuk memuliakan, mengagungkan nama Tuhan yang berkuasa menyelamatkan. Segala puji, hormat syukur, kemuliaan dan kebesaran hanya bagi Dia. Bawa kami di jalan-Mu, selalu menyebarkan keharuman dari Kristus. Puji Tuhan, salam sejahtera, selamat pagi, selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya bahagia, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan di tengah kita sekalian. Mengawali ibadah doa pagi kesempatan pagi hari ini, kita nyanyikan satu pujian 247 dari nyanyian Rohani 247. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya? Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada,
kita bernafas di dalam dunia. Mari Kita sembah Yesus, ya Raja, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada. Sembahlah Yesus. Sembahlah Yesus selama-lamanya. Kembali atas. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, ya Raja, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada. Kita bernafas. Kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, ya Raja, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada. Sembahlah Yesus. Sembahlah Yesus selama-lamanya. Mari kita sembah Yesus, ya Raja, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada. Kita bernafas. Kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, ya Raja, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada. Sembahlah Yesus. Sembahlah Yesus selama-lamanya. Nomor 6 dari nyanyian rohani, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk
Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan, saatnya untuk kami menerima firman-Mu. Urapi kami semua dengan urapan-Mu yang suci. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga masih tetap berusaha mengganggu saat kami mendengarkan firman-Mu. Bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Mohon kemurahan-Mu, mohon urapan-Mu Tuhan, baik yang berada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah ini dimanapun berada. Urapan yang sama berlaku buat kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera, selamat pagi, selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya bahagia, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan di tengah kita sekalian. Kita masih berada dalam Injil Lukas pasal yang ke-21, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-28. 25 sampai 28, judul perikopnya kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Jadi ini adalah nubuatan tentang kedatangan Tuhan kembali yang kedua kali. Jadi menjelang kedatangannya, ini dunia akan dilanda dengan kegoncangan. Kegoncangan di segala bidang, kegoncangan yang melanda laut, darat, laut, udara, sehingga menyebabkan bingung, kemudian cemas, stres, ketakutan, bahkan bukan sekedar ketakutan biasa, tapi ini ketakutan yang membawa pada kematian. Ketakutan yang membawa pada kematian, baik kematian secara jasmani, kematian secara rohani, bahkan sampai mati yang kedua. Kematian yang kedua itulah nyala api neraka kekal selama-lamanya. Nah, ini kegoncangan yang terjadi di dunia menjelang kedatangan Tuhan kembali yang kedua kali. Nah, saat kedatangan Tuhan kembali yang kedua kali, Dia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ini dikaitkan dengan dua hal. Yang pertama, yaitu dikaitkan bahwa
kedatangannya kembali yang kedua kali ini untuk memberi upah, untuk memberi upah, sehingga kehidupan itu masuk kebahagiaan surga, mulai masuk pesta nikah anak domba Allah, kerajaan 1000 tahun damai sampai Yerusalem baru kekal selama-lamanya. Tapi ada yang lain. Nah, jadi dia datang yang kedua ini untuk menghukum. Nah, oleh sebab itu di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 itu orang-orang ketakutan, mulai dari raja-raja, penguasa, orang kaya, budak, penguasa dan seterusnya, dalam keadaan takut menjelang kedatangan Tuhan Yesus kembali yang kedua kali, dalam ketakutan sebab diancam oleh murka anak domba, sampai mendapatkan murka dan sampai binasa untuk selama-lamanya. Jadi saat kedatangannya kembali yang kedua kali, ada yang Tuhan berikan upah, ada yang mendapat hukuman. Nah, ini namanya pemisahan. Dipisahkan antara yang mendapat upah, dipisahkan dengan kehidupan yang dihukum. Ini semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Kita sudah mempelajari tentang pemisahan ini, mulai dari pemisahan antara kehidupan yang bertobat dan tidak bertobat, pemisahan yang tergembala dan tidak tergembala. Kita sudah mempelajari, tapi juga dikaitkan dengan hamba pun sudah menjadi pelayan pun ternyata juga masih bisa terpisah. Ada yang hamba mendapatkan upah, tapi juga ada hamba yang mendapatkan murka sampai dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Jadi semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Nah, pagi hari ini akan saya tunjukkan di dalam Injil Lukas pasal 12, Injil Lukas pasal yang ke-12. Nanti Bapak Ibu Saudara baca itu dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 35 sampai 46. Ini kita tengah belajar ini juga di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 35 sampai 46. Kita membaca ayat yang ke-39. Kita membaca ayatnya yang ke-39. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah itu tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Nah, jadi kalau kita belajar ini di ayatnya yang ke-39, ayatnya yang ke-39, jadi di sini dikaitkan dengan pencuri, dikaitkan dengan pencuri. Nah, ini jadi pemisahnya di mana ini nanti? Pemisahnya adalah antara kehidupan yang siap sedia dan kehidupan yang tidak siap sedia. Kehidupan yang siap sedia dengan kehidupan yang tidak siap. Nah, sekarang dikaitkan dengan pencuri, apa yang harus kita jaga? Jadi dikaitkan dengan pencuri ini maksudnya waktu kedatangan Tuhan kembali yang kedua kali, waktunya seperti pencuri. Nah, dikaitkan dengan waktu kedatangannya yang seperti pencuri ini, apa yang harus kita jaga? 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5, 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5, ayatnya yang kita membaca mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua, dan seterusnya. Nah, jadi yang pertama dikaitkan dengan pencuri, dikaitkan dengan waktu kedatangannya kembali yang kedua kali seperti pencuri, yaitu yang dijaga adalah tidak hidup
jangan hidup dalam kegelapan. Jadi supaya kita tidak hidup dalam kegelapan, tetapi kita hidup dalam terang. Tidak hidup dalam kegelapan, tetapi hidup dalam terang. Hidup dalam terang. Nah ini, semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Nah ini yang harus dijaga. Jadi kedatangannya kembali yang kedua kali seperti pencuri. Nah, jangan hidup dalam kegelapan, jangan hidup dalam dosa, atau bahkan enjoy sampai puncaknya dosa, dosa makan, minum, kawin, mengawinkan, salah dalam hal nikah. Nah, jangan terus di situ. Kalau terus di situ, saat kedatangannya kembali yang kedua kali, waktunya seperti pencuri, maka akan terpisah. Maka akan terpisah. Perbaiki kita semuanya, hidup kita perbaiki, pertobatan perbaiki, jangan tetap tinggal dalam dosa. Nikah juga, nikah perbaiki, posisi nikah perbaiki. Mungkin sampai ada nikah-nikah yang salah, perbaiki semuanya. Sebab kalau tidak, maka akan ditinggal, sebab hidup dalam kegelapan, hidup dalam kegelapan. Ini semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Dalam kitab Wahyu pasal 3 ayatnya yang ketiga. Wahyu pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ayo bertobat, bertobat dan turuti. Artinya sekarang bertobat, kembali kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran. Nah, ini yang berjaga. Tapi sekali lagi, yang tidak berjaga berarti tidak bertobat, tetap hidup dalam kegelapan, maka akan terjadi pemisahan dengan kehidupan yang bertobat dan menuruti, hidup dalam kebenaran. Ini pemisahan dikaitkan dengan waktu kedatangannya kembali yang kedua kali seperti pencuri. Nah ini sekali lagi, ini pilihan. Ini pilihan. Tidak bisa dipaksakan, oh kamu harus berjaga, kamu harus siap sedia, kamu harus tidak boleh hidup dalam kegelapan. Ya maunya semua tidak terpisah, maunya begitu. Oleh sebab itu saya senantiasa berdoa supaya tidak terpisah, supaya tidak terhilang. Tapi sekali lagi ini pilihan, mau terhilang atau mau tidak, mau terpisah dengan Tuhan atau tidak, ya ditentukan sikap kita sekarang ini. Kalau tetap dalam kegelapan terpisah, tapi kalau hidup dalam terang tidak terpisah. Nah ini semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Ini yang pertama yang dijaga. Yang kedua dalam 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 11. 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Nah, jadi yang harus kita jaga sekarang adalah suci dan saleh. Suci dan saleh. Jadi kedatangan Tuhan kembali yang kedua kali dijaga kesucian, kesalehan. Kalau suci saleh tidak terpisah dengan Tuhan. Tapi kalau tidak suci, tidak saleh, terpisah dari Tuhan. Tolong tunjukkan dalam terjemahan lama apa di situ diterjemahkan suci dan saleh itu. Tetapi hari Tuhan itu akan tiba kelak seperti pencuri. Lalu segala langit itu akan lenyap dengan bunyi yang sangat dahsyat, dan segala unsur, segala anasir akan terbakar lalu hancur, dan bumi serta segala perbuatan yang ada di dalamnya akan dihanguskan. Oleh sebab segala perkataan itu akan binasa kelak. Atas peri yang demikian, bagaimanakah patut kamu melakukan dirimu di dalam kehidupan yang suci dan beribadat? Suci dan beribadat. Jadi ini pemisahan yang kedua, dikaitkan dengan kedatangan Yesus kembali yang kedua kali seperti pencuri, antara kehidupan yang suci beribadah dan tidak suci tidak beribadah. Tidak suci tidak beribadah. Ini kalau dijadikan satu, suci dan beribadah sama dengan kehidupan yang beribadah di
ruangan suci. Bertekun dalam 3 macam ibadah pokok. Dalam ruangan suci ada 3 macam alat, itu pelita emas, meja roti sajian, mezbah dupa emas. Ini menunjuk 3 macam ketekunan. Ketekunan dalam persekutuan, ketekunan dalam pengajaran dan pemecahan roti, dan ketekunan dalam berdoa. Ini ketekunan 3 macam ibadah pokok. Ketekunan dalam ruangan suci. Ini harus dijaga terus sampai nanti kedatangan Tuhan kembali yang kedua kali. Harus dijaga. Kalau ini terus kita jaga, nah masih ada harapan. Nanti yang ketiga ada lagi. Masih ada harapan untuk kita kedatangannya kembali yang kedua kali seperti pencuri, kita tidak ditinggalkan. Nah, ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Tapi bagaimana yang tidak suci, tidak beribadah? Jangankan beribadah dalam ruangan suci, ketekunan 3 macam ibadah pokok, ibadah saja sudah hendak. Bagaimana? Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 sampai ayat 25 mulai saja. Ibrani pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan dan seterusnya. Nah, ini bagi yang tidak beribadah, terpisah. Saat kedatangan Tuhan kembali yang kedua kali terpisah. Kehidupan itu hanya menerima kematian yang mengerikan akan penghakiman, sama dengan kehidupan itu menerima murka sampai dengan binasa untuk selama-lamanya. Sekali lagi, pagi hari ini jaga yang sudah tekun 3 macam ibadah pokok, berjuang sampai Tuhan datang kembali yang kedua kali. Tapi yang belum, mungkin masih Kristen Natal, Kristen Paskah, yuk sekarang betul ibadah, tekuni. Paling tidak minggu ya harus datang, minggu hari libur masa masih berpelesir, masih ini. Minggu hari libur ya datang. Hanya beberapa jam, 1,5 jam, 2 jam lah maksimal. Ditambah dengan perjalanan pulang 2 jam maksimal. Waktu yang pendek, waktu yang singkat, hanya 2 jam. Nah, sudah 1 minggu sudah rajin, ayo tekuni 3 macam ibadah pokok. Sampai nanti dalam Kisah Rasul 2:46, tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Nah, ini sampai bisa ikut doa pagi, tiap-tiap hari begitu. Ini semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Sebab akan terjadi pemisahan antara kehidupan yang beribadah dengan kehidupan yang tidak beribadah. Kalau dilanjutkan, beribadah dalam ruangan suci dengan orang yang tidak beribadah, ini akan dipisahkan. Semoga kita mengerti firman Tuhan. Terakhir, di dalam Wahyu pasal 16 ayat 15. Wahyu pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-15, ayat 15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagia dia yang berjaga dan memperhatikan pakaiannya. Nah, jadi ini kembali terjadi pemisahan. Nah, ini yang kita jaga, ini pakaian harus kita jaga, dijaga. Ada 2 hal yang dijaga terhadap pakaian. Yang pertama, jangan kotor. Pakaian jangan kotor. Pakaian jangan kotor. Yang kedua, jangan dilepas. Dijaga, jangan dilepas. Diperhatikan supaya tidak kotor, dijaga supaya tidak lepas. Ini pakaian. Sebab kedatangan Tuhan kembali yang kedua kali seperti pencuri. Yang kotor bagaimana, Om? Yang kotor ditinggal. Nanti dalam pelajaran khusus itu dalam Matius pasal 22. Yang kotor bagaimana? Ditinggal. Yang dilepas ditinggal juga. Ayo perhatikan pakaian. Pakaian ini pakaian pelayanan.
Apa yang seringkali mengotori pakaian? Nah, mulai dari diperhatikan supaya tidak kotor. Apa yang seringkali mengotori pakaian? Yudas 1 ayat 10 sampai 11. Yudas 1 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal. Itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu. Jadi di sini dituliskan ada 3 orang tapi dikaitkan dengan noda, dan 3-tiganya ini adalah pelayan-pelayan. Kain mempersembahkan korban, kemudian Bileam melayani, tapi tujuannya upah. Korah pelayan, ya, semua ini pelayan, tetapi noda, membuat kotor. Mulai dari noda Kain. Apa noda Kain ini? Noda Kain adalah kebencian, amarah, iri hati, panas hati, gampang panas. Sedikit yang ada apa panas, dengar ini panas, dengar itu panas, tidak mendengar panas sendiri. Nah ini yang bahaya, ini yang bahaya. Mendengar orang dipakai Tuhan panas, mendengar orang diberkati panas. Ya kalau bisa dimanfaatkan panasnya enak, tidak perlu beli LPG sudah. Mau masak tinggal dipegang, oh, gampang panas ini, pegang saja sudah masak nanti. Nah, ini gampang sekali panas. Nah, ini noda. Nah, coba kalau diselidiki lebih dalam lagi. Loh, kenapa kok gampang panas? Mendengar apa dia tadi? Loh, oh ternyata karena mendengar dia orang lain diberkati. Kok aku tidak diberkati? Oh, akhirnya panasnya bukan sama yang lain, sama orang terdekatnya dipanasi. Nah, ini orang lain diberkati, orang lain dipakai, panas, iri, benci, sampai membunuh, meniadakan, tidak ngakui, dan seterusnya. Nah, ini berbahaya, ini noda. Sekalipun pakaian, sekalipun punya jabatan pelayanan, tetapi ya seperti Kain tadi, Ya, ini semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Lanjut, noda yang kedua adalah kesesatan Bileam. Nanti Bapak Ibu Saudara baca tentang ayat-ayatnya ini. Bileam itu upah, jadi melayani hanya ditujukan untuk mencari upah secara jasmani. Nah, apa bedanya orang mencari upah dan orang tidak mencari upah? Kalau orang mencari upah, kalau upahnya tidak ada, tidak akan mau melayani. Kalau upahnya berkurang, pelayanannya juga berkurang. Tapi kalau bukan upah secara jasmani, upah ada, upah tidak ada, dan seterusnya, tidak berubah pelayanannya. Nah, ini sekali lagi, ini yang mengotori pakaian. Kalau kita melayani ditujukan untuk mencari upah jasmani, baik keuangan, kehormatan, kedudukan, dan seterusnya, maka sama dengan pakaian noda, pakaian kotor. Kalau Yesus datang, ditinggal. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Dan terakhir itulah Korah ini mendurhaka, memberontak, mendurhaka, tidak taat pada Tuhan, tidak taat pada firman penggembalaan, memberontak. Tidak mau aku, tidak mau. Ya, justru firman dinyatakan tidak mau. Ya maunya apa? Ya melayani, aku begini ya begini, aku begitu ya begitu. Begitulah. Maka ini juga noda. Nah, noda durhaka ini bahaya. Kalau di akhir zaman saya katakan bahaya. Kalau dulu Korah, Datan dan Abiram akhirnya dikubur hidup-hidup. Bumi membuka mulutnya, kubur hidup-hidup, dihukum. Tapi di akhir zaman ini yang saya katakan mengerikan. Kalau di akhir zaman ini
Matius pasal yang ke-7 ayat 20, Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23. Jadi kalau tidak taat di Matius 7 ayat 21 23, bukan seperti dulu langsung dihukum. Sekarang masih ada mujizat, masih ada mengusir setan demi nama Tuhan. Semua dia lakukan dan bisa. Saya bacakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah kenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini bayangkan, pembuat kejahatan tidak taat, ada nubuat, ada. Kalau misalnya tidak ada, tidak mungkin ini sampai diucapkan, aku bernubuat demi namamu. Kapan? Tuhan bertanya, kapan itu? Kapan? Aku mengusir setan demi namamu. Loh, kapan kalau memang tidak pernah? Pernah juga. Pernah. Ada kuasanya? Ada. Ada mujizat jasmani? Ada. Tapi kalau tidak taat, sama dengan seperti pelayanan seperti Korah tadi, tidak taat, mendurhaka, semuanya ada, tapi terakhir Tuhan katakan, enyah pembuat kejahatan. Kalau orang begitu tidak taat, mendurhaka, dihukum seperti Korah, tahu, ini tidak taat, ini dihukum. Tapi sekarang ini tidak taat, belum dihukum, bukan tidak dihukum, belum dihukum. Bahkan mungkin lebih hebat ini, orang yang tidak taat ini jauh lebih hebat daripada orang yang taat. Semua ada. Apa kamu tidak taat, mujizat mana kamu? Tidak ada. Begitu. Tapi yang penting terakhir nanti ini, kalau taat bukan dikatakan pembuat kejahatan, tapi kalau tidak taat, pembuat kejahatan. Ini noda Kain, noda Bileam, noda Korah. Ini harus diperhatikan, jangan ada. Kalau tiga hal ini ada, terpisah. Ya, jangan ada tiga noda ini. Kemudian yang berikutnya dari pakaian ini yang dijaga adalah jangan dilepas. Jangan dilepas. Jabatan pelayanan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, jangan dilepas, jangan tinggalkan, jangan tidak setia. Sebab jika dilepas, maka Tuhan akan percayakan itu kepada yang lain. Yudas lepas jabatan pelayanan, dipercayakan kepada Matias. Tidak ada kesempatan lagi bagi Yudas. Yang kedua dalam perjanjian lama, Shebna tinggalkan jabatan di istana, dia tinggalkan untuk menggali kubur, diganti oleh Eliakim bin Hilkia. Tidak ada lagi kesempatan untuk Shebna kembali kepada jabatan semula, tapi justru dilemparkan, digulung, jadi bola permainan. Nah, ini. Sampai terakhir saat Yesus datang, kalau tidak menjaga pakaian dilepaskan, ditinggal, binasa untuk selama-lamanya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Siap sedia, jaga, karena kedatangan Tuhan kembali yang kedua kali, waktunya seperti pencuri. Dijaga supaya kita tetap benar, supaya kita tetap bertobat, hidup dalam kebenaran. Dijaga supaya kita tetap beribadah dalam ruangan suci. Dan ketiga, jaga pakaian, jangan kotor. Jaga pakaian, jangan dilepaskan. Maka saat kedatangannya kembali yang kedua kali, kita bisa menyambutnya di awan-awan yang permai. Kemudian kita masuk pesta nikah anak domba Allah, sampai masuk rumah Bapa. 2 ayat terakhir, Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga.
Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kamu pun berada. Di tempat aku berada, kamu berada. Ini Tuhan katakan pada siapa? Yohanes 12 ayat 26. Yohanes pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Tetap memiliki jabatan pelayanan, tetap memakai pakaian pelayanan. Pakaian yang tidak dikotor, pakaian yang tidak kotor, pakaian yang tidak dilepaskan, tidak dilepaskan. Maka sampai Yesus datang, sampai kita berada di rumah Bapa, di mana Yesus berada, kita berada. Tuhan memberkati kita semuanya. Pujian tadi kita nyanyikan kembali, sudahkah kita siap sedia? (247) dari nyanyian rohani, sudahkah kita siap sedia? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Sambil berlutut, mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus, sembahlah Yesus selama-lamanya. Dengan siap untuk kita hidup dalam kebenaran, bertobat hidup benar, berjaga, siap, tetap beribadah dalam ruangan suci, jaga pakaian pelayanan, jangan ada yang kotor, jangan dilepas, sehingga kita bisa menyambut kedatangannya kembali yang kedua kali. Haleluya, kita sembah Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini. Tetapkan dalam hati kami semuanya. Biarlah kami berjaga, kami siap sedia, sebab waktu kedatangan-Mu kembali yang kedua kali tidak ada yang tahu waktu yang seperti pencuri. Tolong hamba-Mu, tolong seluruh sidang jemaat-Mu, Tuhan, tolong keluarga kami semuanya. Saya undang kita bersama bangkit berdiri. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada. Sembahlah Yesus, sembahlah Yesus selama-lamanya. Dengan sekali lagi. Jaga supaya bertobat, tetap hidup dalam kebenaran. Jaga tetap beribadah dalam ruangan suci. Jaga pakaian tidak kotor. Jaga pakaian jangan dilepaskan. Pada pagi ini bersama dengan saya memohon kemurahan Tuhan, angkat dua belah tangan kita ke atas. Kita sembah Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Engkau lihat tangan-tangan yang diulurkan ini Tuhan. Tolong hamba-Mu, tolong seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan, tolong keluarga kami semuanya. Tidak ada yang terpisah dari-Mu Tuhan. Semua sampai masuk pesta nikah anak domba Allah, sampai masuk rumah Bapa kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetapkan firman-Mu dalam hati kami semuanya. Turunkan tangan. Haleluya. Haleluya. Setiap ibadah di tempat ini biarlah Tuhan selalu hadir lewat firman yang dibuka rahasianya. Roh Kudus dan kasih-Mu Kau curahkan di tengah kami semuanya. Gembalakan kami baik yang di Ngunut, di Ngawi, di Nganjuk, tergembala jarak jauh dimanapun berada. Berikan kami kerinduan. Kami bisa bertekun 3 macam ibadah pokok. Kami mendengarkan firman-Mu, kami taat akan firman-Mu, kami mengalami kuasa firman-Mu. Mohon kemurahan-Mu seluruh sidang jemaat memiliki jabatan pelayanan dari Tuhan. Tidak ada yang terhilang, semuanya sampai masuk pesta nikah anak domba Allah. Penyebaran firman baik lewat Facebook, lewat YouTube, urapi semua dengan urapan-Mu yang suci. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan dalam firman pengajaran yang benar. Dalam nikah rumah tangga satukan sampai mencapai nikah sempurna. Dalam ekonomi, keuangan, pekerjaan, Tuhan tolong seluruh sidang jemaat-Mu. Perusahaan anak-Mu di Taiwan, Tuhan tolong sebagai tenaga pengajar, tenaga kesehatan, sebagai lawyer, sebagai dokter. Dalam bidang perdagangan, pertokoan, pertanian, peternakan, perkebunan, pertambangan, jasa jahit, sewa menyewa mobil, bengkel, servis AC, jual beli mobil, mebel, kuliner, makanan cepat saji, kue-kue, sambal pecel, madu, kos-kosan, asuransi, perbankan, keuangan, asisten rumah tangga, karyawan perusahaan, karyawan lapangan, pemborong bangunan, pengembang, sales, pelaut, fashion, depot, handicraft, Tuhan tolong semuanya. Ekspedisi, gorengan, sewa menyewa rumah, Tuhan menolong semuanya. Yang masih duduk di juga notaris juga Tuhan menolong. Demikian yang masih duduk di bangku sekolah, berikan hikmat, kepandaian, kekuatan, kesehatan, ketaatan dari Tuhan. Yang tengah menyelesaikan skripsi juga Tuhan menolong selesai tepat pada waktunya. Yang mencari pekerjaan, berikan yang terbaik. Anak-anak kami semuanya Tuhan, kelanjutan pendidikan dasar, perguruan tinggi, pendidikan profesi semuanya hamba serahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Perjodohan kaum muda, satu iman yang benar, satu firman pengajaran yang benar, satu pelayanan yang benar, masuk kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Dalam kesehatan juga Tuhan menolong saudara Yudi, Yuni, Mas Mis, Moniria Jega, Ibu Pendeta Jega, Ibu Heri, Bu Lasmi, Bu Jun, Bapak Ibu Kemi, saudara Anton Bumul, Bapak Ibu Stephen, Daniel, Stefani, Giovanni, Elizabeth, Bapak Ibu Eli Marjo, Bapak Ibu Yuli, Bu Ani, Yosi Eki, Bapak Ajun, Ibu Yati, anak Niko, Bapak Agus Esra dan Ibu Nilamika Samuel, Bu Yuni, Bu Rudi, Bu Darmono, Bapak Ibu Setio, Bapak Ibu Yoel, Bapak Ibu Nolip, Bapak Ibu Yudo, Bapak Ibu Andi, Bapak Ibu Andrianus, Bapak Ibu Bayu, jamaah semuanya Tuhan. Nathanael, Veronica, Alexis, Mika, Rivel, Ima, Emma, Gebi, Resita, Abednego, Stephen, Dion, Rara, Cynthia, Harun, Cika, Denia, Samuel, Kevin, Tanisha, Glory, Tuhan tolong semuanya. Magdalena, Yesua, Sadra, Johannes, Audi, Vina, Angelin, Tuhan menolong semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Daniel, Ice, juga Ruth, Rosmarani, Saron, Aprilia, Eliasar, Tuhan menolong. Demikian Dira, Yulia, Sahrib, Kak Agustina, Tria Putri, Justin Pardede, Tuhan menolong semuanya. Ibu Liki bersama dengan keluarga, Darwestina Joshua, Ibu Heni Lim, Melinda Juan, Ama Vicky bersama dengan keluarga, Pak Eka bersama dengan keluarga, Ibu Yanti bersama dengan keluarga, Ibu Muniati juga Tuhan tolong, Tuhan jamah semuanya. Demikian juga Tuhan orang tua Ibu Stephen, keluarga Ibu Rita, keluarga Bapak Krisna, Swita Purba, keluarga Ibu Juari, David, keluarga Ibu Neti Pesik, keluarga Bapak Nadia, Butris, Bu Pendeta Sadrah, keluarga Bapak Barnabas, keluarga Ibu Doharni Pohan, keluarga Bapak Siregar, keluarga Bapak Simamura, keluarga Pak Kris, Tuhan tolong semuanya. Keluarga Bapak Sanggam Sihombing, Julius Palulungan, keluarga Bapak Sukeni, keluarga Bapak Heri, keluarga Bapak Ridwan, keluarga Bapak Robert, keluarga Bapak Ambarita, Om Hari, keluarga Ibu Luseria Sitorus bersama Paramita Manurung, keluarga Yan Argita, keluarga Hari Sucipto, Mbah Sinem, Tuhan tolong semuanya. Bapak Charlie bersama dengan keluarga, Bapak Nederlandsen bersama dengan keluarga, Tuhan menolong. Bapak Junaidi Napitupulu bersama dengan keluarga, Bapak Sarono Eko Raharjo bersama dengan keluarga, Tuhan menolong semuanya. Bapak Simbolon bersama dengan keluarga, Bapak Janer Pardede bersama dengan keluarga, Bapak Mangapon Adabdab bersama dengan keluarga, Ibu Elizabeth bersama dengan keluarga, Ibu Hana bersama dengan keluarga, Tuhan menolong semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan
Bapak Rusman bersama dengan keluarga, Ibu Yahya bersama dengan keluarga, Bapak Agus Mujoko bersama dengan keluarga, juga Bapak Marudut Siombing bersama dengan keluarga, Maria Dwi Ibu Lastri bersama dengan keluarga, Tuhan menolong semuanya. Bu Nardi bersama dengan keluarga, juga Pak Yudi bersama dengan keluarga, Tuhan menolong. Demikian juga Bapak Apong bersama dengan keluarga, Bapak Yusuf Wasono bersama dengan keluarga, juga Tuhan menolong semuanya. Mbak Luki bersama dengan keluarga, Tuhan menolong semuanya. Pak Malik bersama dengan keluarga, juga Tuhan menolong semuanya. Demikian juga Pak Martin bersama dengan keluarga, Ibu Lutirah Mika bersama dengan keluarga, Tuhan menolong semuanya. Terima kasih Tuhan. Dan lain-lain saudara kami yang sempat mengikuti ibadah ini dimanapun berada, Tuhan tolong mereka semuanya. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga masih tetap berusaha mengganggu kesehatan kami, bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Oleh bilur-bilur-Mu kami semuanya sudah disembuhkan, kami disehatkan, dikuatkan, tetap bisa beribadah melayani-Mu sampai Engkau datang kembali yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Demikian nama-nama disebutkan bersama keluarga kami, hamba serahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Bangsa dan negara kami Tuhan menjaga, melindungi, memberkati. Bapak Presiden bersama staf sampai di bawah RT RW semuanya Tuhan tolong, Tuhan berkati. Tetangga kanan kiri depan belakang semuanya Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan jadikan hari yang diberkati oleh Tuhan bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Kekasihku sekalian, kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kuatkanlah hatimu, teguhkanlah imanmu, berjuang sampai akhir. Langit tak selalu kan cerah, kadang hidupmu penuh susah, namun Tuhan selalu beserta, mendatangkan kebaikan. Walau Tuhan tak menolong, hanya tetap selalu percaya, karena Dia yang akan selalu tepati janji-janjinya. Hidup tak selalu kan mudah, sering engkau merasa lelah, namun Tuhan selalu beserta, mendatangkan kebaikan. Walau Tuhan tak menolong, hanya tetap selalu percaya, karena Dia yang akan selalu tepati janji-janjinya. Walau Tuhan tak menolong, hanya tetap selalu percaya, karena Dia yang akan selalu tepati janji-janjinya. Kuatkanlah hatimu, teguhkanlah imanmu, berjuang sampai akhir, berjuang sampai akhir.